Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Koni Marapu, NIM 201421226, semester 6, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Prodi S1 Teologi. Dalam video kali ini saya mau menceritakan pengalaman praktek pendidikan lapangan 1 di GKS Jemaat Mainda Oleh. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan profil singkat Jemaat Mainda Oleh. GKS Jemaat Mainda Oleh merupakan jemaat yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wiya Barat, Desa Redapada. Menjadi jemaat mandiri pada tanggal 15 Desember 2022 hasil pemekaran dari GKS Jemaat Redapada. GKS Jemaat Mainda Oleh memiliki 3 tempat kebaktian terdiri dari 1 pusat dan 2 cabang, yakni cabang Wano Amadeta dan cabang Kelaki Bola. Pada umumnya mata pencarian Jemaat Mainda Oleh sebagian besar jemaat bekerja sebagai petani, peternak, sebagai tukang, dan wira swasta. Selanjutnya teman-teman, GKS Jemaat Mainda Oleh juga dipimpin oleh Pendeta Apriani Hambita STH, Guru Injil Andreas Malo Umbo Baga, dan Bapak Kaum Awam Daud Lendemawo, dan dipimpin oleh 7 majelis jemaat. Lalu dalam pelayanan yang dibagi dalam beberapa komisi, ada komisi Bapak, selanjutnya ada komisi Ibu, dan ada pun komisi Pemuda dan Pemudi, dan ada pun komisi Anak-anak. Dalam menjalankan misi pelayanannya, GKS Jemaat Mainda Oleh melaksanakan beberapa program kerja, ada pembinaan dan pelatihan, lalu ada kesaksian dan pelayanan, ada penelitian dan pengembangan, dan ada organisasi dan ketenagaan. Sekian dari profil singkat GKS Jemaat Mainda Oleh. Yuk teman-teman semua, saksikan pengalaman PPL 1 saya selama 2 bulan bersama GKS Jemaat Mainda Oleh. Selama melaksanakan masa praktek di GKS Jemaat Mainda Oleh, saya diberikan kesempatan 2 kali untuk mengikuti PA Pelayan Klasis dan menyusun PA Pelayan Klasis untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Selanjutnya, saya juga diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah minggu baik di pusat GKS Jemaat Mainda Oleh maupun di cabang Wano Madeta dan di cabang Kelaki Bola. Dan ibadah berlangsung pada jam 9, dan ketika ibadah berlangsung bersama dengan teman-teman pemuda mengisi puji. Dan setelah ibadah bersama, mereka juga saling bersalaman satu dengan yang lain. Ini yang menjadi kebiasaan daripada GKS Jemaat Mainda Oleh sebagai satu kesatuan bagi mereka di dalam kasih akan Kristus. Dan ketika selepas ibadah, mereka saling bersalaman satu dengan yang lain dan juga bersama dengan seluruh Bapak Ibu Majelis Jemaat. Ini menunjukkan bahwa kesatuan yang dibangun dalam kasih akan Kristus akan terpelihara selama-lamanya. Selanjutnya, saya juga terlibat dalam memimpin ibadah pemuda di setiap hari Sabtu sore, tepatnya di gedung ibadah dan di luar gedung ibadah GKS Jemaat Mainda Oleh. Dan kami di sini saling sharing bersama dan juga menceritakan bagaimana pengalaman iman kami bersama dengan Tuhan. Dan setelah kami ibadah bersama, kami latihan pujian untuk dinyanyikan di hari Minggu. Dan saya juga terlibat dalam ibadah anak sekolah minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi dari jam 7 sampai jam 8.30. Dan di sini saya juga belajar dalam proses pembelaan CD dan juga aktif gerejawi yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Sandi.
Selain ibadah yang berlangsung dalam gedung ibadah, ada pun pelayanan di luar gedung ibadah yang juga dilakukan oleh GKS Jemaat Mainda Oleh, yakni ibadah PA rumah tangga. Jemaat pusat dan Pagi Bola melaksanakan ibadah jam 7 malam, sedangkan cabang One Amadita melaksanakan ibadah di jam 5 sore. Nah, di sini kami mulai perjalanan kami, saya bersama majelis jemaat dan guru Injil, dan juga bersama anak kecil yang berumur 4 tahun, 2 orang, dan juga teman-teman pemuda. Dan ada beberapa rumah tangga yang kami layani dengan tempat tinggal mereka yang cukup jauh. Dan ini menjadi kisah yang luar biasa bersama dengan teman-teman pelayan di GKS Jemaat Mainda Oleh. Dan selanjutnya mengikuti karnaval hari ulang tahun masuknya Injil di Sumba. Dan dari kisah ini saya melihat bahwa betapa banyaknya jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan melalui para martir terdahulu. Ketika saya melakukan praktek di GKS Jemaat Mainda Oleh, saya juga punya kesempatan melayani anak-anak youth dari PPA Klaster Sumba Barat Daya. Kegiatan ini adalah kegiatan webinar. Ini diadakan oleh Compassion Indonesia melalui salah satu program, yaitu program 153. Ini adalah kegiatan praktek melayani yang dilaksanakan oleh siswa-siswi dari program 153 dan setiap kelompok berjumlah 6 orang anggota. Dan di semester ini pelayanan difokuskan kepada anak-anak di NTT dan lebih khususnya di Sumba Barat Daya, karena saya adalah salah satu siswa dari Sumba Barat Daya. Dan hal luar biasa yang ditemukan bahwa di sini saya juga salah satu pembicara dalam kegiatan webinar tersebut. Luar biasa, punya kesempatan untuk menjadi tempat belajar dan juga belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam masa praktik, saya juga meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah jemaat. Saya melakukan perkunjungan di rumah jemaat di pusat bersama dengan adik-adik pemuda dan juga di cabang bersama dengan adik-adik pemuda. Nah, di situ saya disambut dengan sangat sukacita dan mereka menjadi teman untuk sharing dengan banyak pergumulan yang mereka alami, baik dalam rumah tangga mereka, iman mereka berkaitan dengan kepercayaan, dan juga sakit penyakit dan bahkan utang piutang dalam kehidupan mereka. Namun hal luar biasa yang terjadi bahwa mereka tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Di sini juga bersama dengan teman-teman saya memimpin ibadah syukuran ulang tahun, ibadah penantian kelahiran anak, lalu mengikuti ibadah syukuran nikah dan mengikuti acara pindah adat dan juga mengikuti acara penghubungan dari jemaat GKSI. Kemudian terlibat juga dalam membantu jemaat dalam mengerjakan bangunan gereja, yaitu timba air dan juga mempersiapkan makanan. Kegiatan selanjutnya ibadah komperklasis dan juga evaluasi mahasiswa. Demikian seluruh rangkaian pelayanan yang dilakukan selama berada di GKS Jemaat Mainda Oleh dan juga di cabang-cabang. Selanjutnya ialah kiranya Jemaat Mainda Oleh terus menjadi jemaat yang tetap bertumbuh dengan ajaran yang dianut saat ini dan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup. Dengan beberapa denominasi yang ada di sekitar, tidak menjadikan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk saling membenci dan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk melepaskan jati diri sebagai Jemaat Mainda Oleh. Tetapi dari sini Bapak Ibu teman-teman juga dapat memenangkan jiwa-jiwa semangat dalam bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Jemaat Mainda Oleh lebih menjadi lagi jemaat yang punya semangat untuk aktif ada dalam setiap komunitas iman yang dibentuk berdasarkan komisi yang ada. Tuhan telah memilih dan menetapkan setiap kita
Dan untuk itu kita diutus dengan tujuan untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran dan memenangkan jiwa-jiwa. Itu dimulai dari relasi kita, bagaimana kita membangun suatu kesatuan bersama. Dan jika kita melakukan itu, maka kita akan mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa setiap hal dapat dilewati apabila kita tenang dan kita berada di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk STT GPS yang telah mengutus dan memberikan waktu untuk dapat boleh belajar bersama selama berada di GKS Jemaat Maenda Oleh. Dan terima kasih buat Pendeta Apriani Hambita dan seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat GKS Jemaat Maenda Oleh yang boleh memberikan kesempatan untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.